Apakah kamu orang yang sulit untuk belajar, sulit nanggep pembelajaran hal-hal baru? Apakah iya? Ini belajar ini bukan sesuatu hal yang cuma sekolah atau di kampus ya, tapi dunia kerja, bagaimana caranya membangun sebuah keluarga yang harmonis atau lain halnya itu kan belajar. Belajar ini kan konteksnya luas banget. Nah, tapi kamu orangnya susah nanggep nih. Aduh, susah banget sih ini belajarnya. Kamu nggak nanggep-nanggep, wah berarti kamu harus tahu dulu tipe belajar kamu seperti apa? Hai, kembali lagi bersama aku Mel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget dalam proses pembelajaran. Ya, karena setiap orang unik, setiap orang berbeda-beda, nggak sama, kamu sama saudara kamu aja nggak sama. Apalagi setiap orang itu pasti berbeda dan unik. Entah dari menyerap informasi dan memproses pembelajaran. Beberapa dari kita belajar melalui visual, sementara yang lain mungkin dia belajar melalui pendengaran dan bahkan menulis untuk benar-benar dia paham apa yang dia pelajari. Nah, sekarang kita akan explore 7 tipe belajar. Wah, banyak banget ya. Kita akan melihat dan memahami tipe belajar apa sih kamu, sehingga kamu bisa memproses pembelajaran dan nangkepnya tuh secara maksimal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Setidaknya ada 7 perbedaan tipe belajar dalam metode variatif. Nah, sekarang kamu lihat nih, dari ketujuh ini kamu tipe belajar yang mana? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe. Kenapa? Karena ada setiap minggunya ada pembahasan yang menarik. Oke, let's move. Yang pertama, visual. Dilansir dari teachable.com, ada sebuah penelitian pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa sekitar 65% orang memiliki gaya belajar visual. Artinya, mayoritas dari kita itu lebih gampang untuk belajarnya melalui video, gambar, diagram, grafik, dan elemen visual lainnya. Jadi buat kamu yang tipe belajar visual, ini maksudnya gini nih, ngelihat gitu, langsung ada contohnya di mata kamu kayak, itu gimana ya, orang misalnya belajar untuk mesinnya diapain, kamu harus lihat. Bukan kayak pendengar, oh kayak gini, enggak. Tapi kamu harus ngelihat visual, ya visual, tahulah visual, gambar, video, grafik kayak gitu. Ya sehingga kalau kamu tipe belajar yang seperti ini, penting banget untuk menyediakan gambar contoh, video, untuk kamu tuh jadi cepet nanggep belajarnya. Karena dengan memanfaatkan visual kamu, gambar atau video yang tadi, grafik dan segala macamnya, itu bisa memahami pembelajaran kamu tuh lebih dalam dan kamu lebih fokus, cepet nanggep istilahnya. Yang kedua, auditory. Kamu akan fokus pada suara dan intonasi suara mungkin dari orang yang sedang berbicara nih kayak gini nih. Kamu lebih suka untuk denger pakai headset aja atau earphone. Ya, jadi ketika kamu pengen belajar sesuatu hal, kamu tuh nggak ngelihat visual juga it's okay. Karena kamu denger melalui pendengaran kamu. Oh, kayak gini. Intonasinya berbeda. Kayak misalnya kamu lagi belajar bahasa asing. Nah, aksennya kamu bisa untuk mendengarkannya, oh kayak gini. Oh, oke. Gitu. Kamu cepat nanggep melalui pendengaran. Selain itu, kamu juga mungkin ya yang tadi aku bilang bisa mendengarkan podcast, audiobook, atau rekaman kuliah sebagai sumber belajar kamu. Kamu akan memanfaatkan pendengaranmu untuk menyerap informasi yang lebih baik lagi. Contoh lainnya, pembelajar auditori juga bisa menggunakan metode seperti merekam diri sendiri saat membaca catatan penting, lalu mendengarkannya kembali sebagai cara untuk mengingat informasi dengan lebih baik. Jadi kayak misalnya nih, kamu males nulis gitu, nulis lama. Udah rekam nih pakai handphone. Tadi pembelajarannya manajemen kita belajar seperti ini, bagaimana untuk mengelola mungkin keuangan atau bla 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 gitu kan. Kamu rekam abis itu dengerin lagi. Nah, tipe belajar kamu seperti itu. Gitu ya. Atau misalnya dosen nih, kamu lagi Zoom ya, online. Kamu rekam gitu kan. Biar apa? Biar kamu mengulang lagi pembelajaran apa yang dibahas sama dosen kamu rekam, abis itu kamu dengarkan lagi. Itu tipe belajar kamu auditori berarti. Oke, jadi bener-bener kamu harus persiapkan pendengaran kamu. Jadi, udahlah, bersihin kupingnya. Kenapa? Itu akan menghambat kamu loh. Oke, bersihin. Dengan memanfaatkan pendengaranmu, kamu juga belajar lebih fokus, lebih terkendali, konsentrasi, dan cepat nanggep belajarnya. Yang ketiga, reading and writing. Kamu dengan tipe belajar yang reading and writing ini, kamu lebih suka untuk belajar seperti buku, teks, blog, artikel, dan esai. Ya, misalnya kamu pokoknya yang ngelihatnya tulisan. Kamu dapat meningkatkan pemahaman kamu dengan menulis catatan, membuat rangkuman, atau menulis esai tentang topik yang sedang dipelajari. Metode belajar ini memungkinkan kamu untuk belajar membaca dan menulis, sehingga kamu mengerti, oh, kayak misalnya kamu baca buku nih. Baca buku, ya.
Oh gini, gitu. Kamu lebih suka baca buku karena kamu sukanya ngeliat tulisan, tulisan bukan visual atau bahkan auditori. Kamu lebih suka baca, habis itu ya kamu menulis. Oh intinya gini, oh, oke oke. Oh intinya kayak gini. Nah itu kamu tipe belajar seperti itu, ya. Sehingga kamu eksplorasi teks, analisis, dan sintesis informasi dalam bentuk tulisan. Yang keempat, kinestetik. Gaya belajar kinestetik dikenal juga dengan learning by doing, di mana kamu belajar sambil melakukan. Kayak misalnya gini nih, kamu belajar di kantor nih sama senior kamu belajar Excel misal. Kamu belajar rumus Excel. Oh, kamu kayak gini ya. Misalnya senior kamu masih nulis kayak gini. Ya sama dengan pakai if, terus kita klik data yang mau kita ini ambil lebih besar sama dengan apalah gitu kan. Tapi kamu cuma ngeliatin doang, kamu nggak bisa. Kamu tidak bisa cuma ngeliatin toh, oh gitu ya. Gitu. Nggak bisa. Kamu harus melakukannya. Kamu harus juga gantian duduknya sama senior kamu, terus kamu ngetik sama dengan if, gitu kan. Kan udah buka kurung, terus klik. Nah, besar sama dengan atau apa gitu. Kamu harus langsung nyobain, ya istilahnya nyobain, biar kamu tahu, oh kayak gini ya. Kamu tuh nggak bisa kayak, oh gini. Belajarnya nggak bisa cuma ngelihat memperhatikan tuh nggak bisa. Apalagi cuma ngeliat visual, ngedenger nggak bisa. Tapi kamu harus learning by doing, di mana kamu belajar sambil melakukannya. Kenapa? Karena gaya belajar kinestetik ini, dia lebih cepat paham ketika informasi yang dia dapatkan itu melalui pengalaman fisik, ya pengalaman fisik itu gerak, dan interaksi langsung dari lingkungan sekitar. Pelajar kinestetik lebih suka terlibat dalam aktivitas fisik dan interaktif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kamu lebih suka bergerak, menggunakan gerakan tubuh, atau melakukan tindakan fisik lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kelima, verbal atau linguistik. Gaya belajar verbal atau linguistik ini sama dengan tipe belajar auditori, di mana kamu dengar, abis itu nyatet. Nah, tapi kan kalau auditori ini, dia mendengar, abis itu mencatat poin-poin penting aja. Mungkin cuma satu kalimat, atau beberapa kata, tapi kalau verbal atau linguistik ini, kamu mendengarkan, tapi kamu membuat rangkuman. Rangkuman itu kan poin penting, habis itu kan ini penjelasan. Itu namanya rangkuman. Di mana pembelajar verbal linguistik ini dia lebih paham, cepat paham itu dengan informasi yang lisan dan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata dalam proses pembelajaran. Misalnya, ini kebanyakan ya, mungkin orang yang suka baca Wattpad ini termasuk tipe belajar verbal atau linguistik. Kenapa? Karena dia cuma ngebaca, oke oke. Mungkin dia ada rangkuman di otak dia. Ya rangkuman itu kan bukan hanya cuma tulisan atau apa, mungkin dari memori kamu, ya. Wattpad itu kan banyak harus imajinasi ya. Oh kayak gini ya. Oh, iya. Nah itu tipe belajar verbal atau linguistik. Nah untuk pembelajaran verbal linguistik ada beberapa media yang cocok nih untuk kamu, seperti presentasi, podcast, game kata, dan sejenisnya. Kamu dapat memanfaatkan materi audio seperti rekaman kuliah, podcast edukatif, atau audiobook untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Selain itu, kamu juga dapat memanfaatkan media tulisan seperti blog, artikel, atau buku untuk mendalami topik tertentu. Yang keenam, sosial dan interpersonal. Nah ini nih, tipe belajar sosial dan interpersonal. Ini kebanyakan mungkin ya, dia ngambil sifat ekstrovert. Ini bukan menjadi ekstrovert ya. Ntar kamu bilang, aku nggak ekstrovert tapi aku sosial dan interpersonal, bukan. Cuman mengambil sifat ekstrovert. Ekstrovert ini kan bisa ya untuk yang ngobrol gitu kan sama orang banyak tanpa dia menguras energi. Kalau introvert kan menguras energi ya, aku juga introvert soalnya. Ya, jadi kamu lebih suka untuk belajar kelompok, belajar bareng-bareng, bisa tukar pikiran, ngobrol-ngobrol, atau menerima pendapat dan saran itu kamu gampang banget. Kamu tuh suka belajar kelompok, nggak suka tuh belajar sendiri. Jadi kalau kamu tipe orang yang belajar tuh bisa kerja kelompok dan tidak bisa belajar untuk sendiri, untuk diri sendiri, kayak misalnya kamu orang-orang lagi belajar kamu ngejauh gitu untuk belajar, kamu nggak bisa. Berarti kamu tipe belajar sosial dan interpersonal. Ya, kamu di mana kamu suka banget nih kayak belajar, tadi kita belajar kayak gini, kamu dapet pembelajaran gak sih kayak gini gitu. Terus kayak, aku bingung deh tadi, maksudnya apa ya gitu. Kamu lebih suka untuk bertanya dan kamu juga suka untuk ditanya, memberi pendapat, kamu juga suka untuk mendapat pendapat gitu ya. Diberi saran, kamu juga suka untuk memberi saran kayak gitu. Ada timbal baliknya. Kamu suka berdiskusi sama teman-teman kamu. Tadi kita
belajarnya kayak gimana ya gitu. Nanti belajar kita mau di mana? Mau di kafe, mau di kantin sekolah, atau nanti mau di mana gitu. Kamu lebih suka untuk belajar bareng-bareng pokoknya. Bareng-bareng, nggak suka belajar sendiri. Berarti kamu emang bener tipe sosial dan interpersonal. Yang ketujuh, solitary dan intrapersonal. Soliter atau intrapersonal lebih suka belajar sendiri daripada dalam kelompok dengan teman sebaya. Kata intrapersonal itu seperti mengambil sifat introvert, berbeda dengan sosial dan interpersonal yang tadi ya. Dia mengambil sifat ekstrovert, kalau ini solitary dan intrapersonal mengambil sifat introvert, di mana kamu bisa terkuras energi kamu ketika kamu kebanyakan ngobrol sama banyak orang. Ini introvert ya, mengambil ya, bukan kayak gimana-gimana, mengambil saja sifat introvertnya. Kamu dengan tipe belajar solitary dan intrapersonal ini nggak suka banget untuk kerja kelompok. Pokoknya berbeda banget dah sama yang nomor 6 tadi. Kamu nggak suka kerja kelompok, kalau bisa kamu belajar sendiri. Kenapa? Bukan kamu tidak bisa bersosialisasi. Bukan. Tapi yang aku bilang, setiap orang itu berbeda, setiap orang itu unik, tipe belajar juga pasti berbeda-beda. Bukan kamu tidak ingin berteman sama mereka, tidak mau tukar pikiran, nggak mau ngobrol-ngobrol. Bukan. Tapi kamu lebih cepat nanggep belajarnya ketika kamu belajar sendiri. Misalnya nih, teman-teman kamu nih, ya kan? Oke, dia belajar di sana. Mungkin dia lagi nggak ngerti ini, nggak ngerti itu gitu. Oke, dia minta pendapat atau dia juga bisa memberi pendapat. Tapi kalau kamu yang ini nih, solitary dan interpersonal, kamu mendingan menjauh, ya. Mungkin dari ujung sana kamu belajar di sini nih di pojok kelas. Belajar sendiri, bukan tidak mau bersosialisasi. Memang kamu lebih cepat nanggap ya belajar sendiri, memikirkan jalan keluar sendiri. Oh tadi rumusnya kayak gimana sih tadi? Coba lihat di Google dulu. Oh kayak gini. Baru nyatet. Nah setelah kamu pelajari, mungkin kamu juga bisa bergabung sama kelompok teman kamu. Bukan berarti kamu nggak mau punya teman, bukan. Ya kamu salah nih. Misalnya kalau kamu punya temen nih, kalau kamu punya temen yang punya tipe belajar seperti ini, jangan dimusuhi. Jangan kayak, dia sombong banget sih, sok pinter. Bukan. Bukan. Dia memang tipe belajarnya lebih cepat nanggep, lebih cepat bisa ketika dia belajar sendiri. Nah, gimana? Tipe belajar kamu seperti apa? Penting ya untuk menyesuaikan tipe belajar kamu dengan preferensi sendiri. Bukan kata-kata temen, bukan ngikutin arus orang lain, ya. Tapi dengan 7 tipe belajar ini kamu yang mana? Entah dari visual, auditory, reading and writing, kinesthetic, verbal atau linguistik, sosial dan interpersonal, atau yang terakhir, solitary dan intrapersonal. Yang mana sih? Nah, setelah kamu tahu tipe belajar kamu seperti apa, oh, tipe belajar aku visual, ya udah, kamu perbanyak contoh-contoh gambar, foto, diagram, ilustrasi, kamu simpen atau kamu cari gitu ya. Terus kalau kamu misalnya tipe belajar auditory, ya udah, dengarkan. Ya, kamu jago untuk mendengarkan. Nah, habis itu bersihin dah kupingnya. Ya, kenapa? Karena pendengaran kamu adalah kunci utama dalam pembelajaran dalam tipe belajar auditori. Kalau misalnya kinestetik, ya kamu jangan sosok kayak aku cuma bisa lah belajar cuma pendengaran atau visual doang. Tapi kalau tipe belajar kamu kinestetik, learning by doing, ya sudah lakukan. Misalnya kamu lagi belajar basket, ya, bagaimana cara nge-shoot? Ya, kalau kamu begini doang, ya nggak akan bisa. Tapi kamu langsung melakukannya. Oh, cari lapangan kayak gini gitu. Bisa kayak gitu. Misalnya kamu lagi belajar apa ya? Belajar untuk merakit apa gitu ya. Kamu nggak bisa cuma ngeliat, oh kayak gitu. Oh, caranya kayak gini, ini dimasukkan kayak gini, habis itu, oh gitu. Nggak bisa. Kamu harus melakukan. Kamu harus melakukan. Bukannya kamu tidak bisa belajar untuk cuma ngeliat visual atau ngedenger, bukan. Tapi lebih cepet nanggep. Di sini kita belajar yang namanya cepet nanggep, cepat menyerap informasi, dan jadinya kamu bisa pinter lah dalam belajar hal apapun. Aku ingatkan lagi, belajar di sini bukan tentang sekolah atau kampus, tapi tentang dunia kerja atau rumah tangga atau apapun. Belajar ini konteksnya luas. Tapi yang ingin aku bilang adalah tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Misal, aduh aku mah tipe belajarnya auditori, nggak kayak temen aku visual. Aduh, kayaknya aku payah deh. Enggak. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih baik. Ini soal tipe belajar masing-masing pribadi kamu. Karena yang lebih penting dari tipe belajar kamu seperti apa, tipe belajar kamu seperti apa. Kalau kamu udah tahu, jangan bandingin tipe belajar kamu dengan tipe belajar orang lain. Mungkin ada yang sama, tapi kalau nggak ada yang sama, ya sudah. Tipe belajar kamu seperti itu, fokus sama diri kamu. Kayak misalnya kamu lebih suka belajar kelompok, ya udah jangan dipaksain belajar sendiri.
Terus kalau kamu belajar sendiri, solitary dan interpersonal, ya udah jangan paksain belajar sama kelompok. Beda-beda. Dan kamu kalau punya teman seperti ini juga jangan diasingkan. Jangan dimusuhi kayak, ah lah so pinter banget sih belajar sendiri. Bukan. Bukan seperti itu. Dia cuma mau belajar sendiri karena dia cepet nanggepnya sendiri. Nanti juga dia akan gabung kalau dia udah mengerti. Oke. Ya, jadi penting ketika kamu tahu tipe belajar kamu seperti apa dari 1 sampai 7. Habis itu kamu lebih pentingnya lebih enjoy. Kamu harus enjoy dalam belajar. Kamu harus menikmati proses pembelajaran kamu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen boleh, dan subscribe. Bye-bye.